Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali kuliah kita di mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Proyek. Sudah sampai di pertemuan yang ke-8 setelah UTS, gitu. Atau pertemuan ke-9 ya. Kalau UTS-nya pertemuan 8 gitu ya. Tapi karena tertulis di sini pertemuan 8 ya kita ngikut saja. Nah, ada beberapa apa materi yang saya coba siapkan terkait dengan kuliah di pertemuan ke-8 ini. Pertemuan ke-8 ini hubungannya dengan perencanaan atau penjadwalan. Sebenarnya materi ini bukan materi yang asing buat teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman semuanya yang eh, berkecimpung atau pernah punya pengalaman mengurusi organisasi ya, atau mengurusi kegiatan. Pasti butuh yang namanya penjadwalan. Karena kalau tidak dijadwal, ya, ini akan sulit nanti ya. Kita tidak punya target, ya. Kemudian ya bisa jadi akan molor, gitu ya. Waktunya tidak tepat dan seterusnya. Gitu. Jadi penjadwal ini menjadi hal yang penting. Gitu. Kemudian kita akan belajar 4 hal. Oh, ini ada yang saya belum update ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kira-kira eh, 4 hal. Tapi nomor 4 itu saya masih belum update dalam pembuatan materi ini. Nanti kita akan belajar mudah-mudahan di pertemuan yang ke berikutnya. Yang pertama, gitu ya, yang berhubungan dengan konsep perencanaan proyek, gitu ya. Jadi dalam sebuah proyek itu ya, karena hubungannya dengan ekonomi teknik dan manajemen proyek gitu ya. Jadi proyek itu kan punya perencanaan gitu ya. Apa apa saja yang direncanakan gitu ya dalam proyek itu. Jadi kalau kita sebut konsep perencanaan proyek itu adalah proses yang sistematis secara definisi gitu ya untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, langkah-langkah apa yang akan dilakukan, gitu, sumber daya yang dibutuhkan. Gitu. Nah, apapun itu, ya, itu tujuannya adalah untuk supaya proyeknya itu bisa selesai. Gitu. Eh, Proyek yang baik adalah proyek yang direncanakan, gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya proyek mangkrak di tengah jalan karena sumber dayanya ternyata tidak ada begitu ya. Dari segi pendanaan tidak memungkinkan gitu. Oh ternyata langkah kerjanya ada yang keliru gitu. Atau ruang lingkupnya terlalu besar gitu. Sehingga membutuhkan durasi waktu yang panjang. Sementara kontrak proyeknya tidak sepanjang durasi tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan terjadi kalau sebuah proyek itu tidak direncanakan dengan baik. Ya. Nih, pastinya tujuannya adalah untuk menjamin supaya proyek yang direncanakan ini bisa berjalan tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan kualitasnya seperti yang diharapkan. Jadi butuh direncanakan. Misalnya contoh ya, ada sebuah IPAL komunal gitu ya, yang dibangun dengan pendanaan dari pemerintah, kemudian dipilihkan satu lokasi yang cocok untuk membangun IPAL tersebut, kemudian diidentifikasi nih. Saat IPAL tersebut dibangun, membutuhkan apa saja? Oke. Oh, butuh material, butuh tukang, butuh biaya. Kemudian diatur target waktunya. Kalau untuk urusan penentuan lahan, berapa lama waktunya? Ya. Untuk proses pembuatan pondasi, berapa lama waktunya? Proses pembangunan konstruksi, berapa lama waktunya? Proses untuk percobaan running pertama, gitu, berapa lama waktunya? Ah, itu disusun. Dan setelah menyusun waktu, akan ketemu. Ada pendanaan yang dibutuhkan. Oh, misal, dalam pengurusan lahan ini butuh aktivitas administrasi, gitu ya.
ke kantor kelurahan, ke kantor kecamatan, kemudian naik sampai ke kantor kabupaten, begitu ya, untuk mengurusi lahan tadi. Itu membutuhkan biaya. Ada biaya transport, ya, biaya akomodasi orang yang ngurus, ya, tim yang terbentuk, butuh anggaran. Jadi dicatat semuanya. Kemudian pada saat nanti sudah proses pembuatan konstruksi, ya, butuh material apa saja. Oh, batu batanya sekian, semennya sekian, pasirnya sekian. Itu dihitung dalam hitungan RAB. Jadi setiap step langkah yang ada akan membutuhkan anggaran, ya. Anggarannya itu direncanakan dalam si tahapan proyek tersebut, gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi ada anggaran yang dipentingkan. Supaya apa? Jadi kalau ada anggaran, berarti kan muncul rupiah. Rupiah yang dibutuhkan dan rupiah yang tersedia. Ya. Nah, harapannya kan ini sama ya, kondisinya sama. Yang dibutuhkan sama yang tersedia ini sama, sehingga proyeknya bisa jalan. Ya. Jadi saat nanti disampaikan bahwa satu IPAL komunal membutuhkan biaya sekian ratus juta misalnya gitu, berarti ada anggaran yang disediakan di sana. Nah, supaya apa? Berhubungan dengan kualitas yang di. Karena kalau biayanya tidak sesuai, maka kualitas yang diharapkan akan muncul itu pasti juga tidak sesuai, gitu. Jadi beda. Misalnya nih contoh ya, kita dari kampus ya, dari kampus terpadu menuju ke Malioboro, gitu ya. Oh, kita punya uang 100.000. Pilihan naiknya misal online, ya, taksi, dan seterusnya, gitu. Oh, ini adalah rencana. Ternyata biaya yang tersedia hanya 10.000. Oh, berarti pilihannya naik apa ya? 10.000 ke Malioboro gitu. Oh, mungkin ya. Ini pilihannya adalah jalan kaki, misalnya. Oh, berarti apa? Dana ini akan menentukan waktunya. Kalau dengan 100.000 bisa sampai 30 menit. Kalau dengan 10.000 jalan kaki bisa sampai berapa? 6 jam mungkin. Eh, nggak tahu juga, kira-kira gitu ya. 6 jam gitu. Oh, berarti akan membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu. Jadi akan mempengaruhi. Sampai ke Malioboro dengan 30 menit ya bisa jalan-jalan, masih seger dan seterusnya, kan. Tapi kalau sudah 6 jam nyampe ke Malioboro, sudah harus makan, waktunya terbatas, toko sudah mulai tutup, macam-macam gitu ya. Jadi pengaruh, ya. Sehingga apa? Dengan perencanaan proyek ini, harapannya bisa mengidentifikasi potensi risiko yang akan muncul. Oh, apa nih kalau risiko dari di list? Sehingga akan muncullah langkah mitigasi untuk mencegah supaya risiko tersebut tidak muncul atau bukan tidak muncul, ya, meminimumkan, ya, meminimalkan risiko yang akan muncul. Mungkin tetap muncul, tapi dengan risiko yang lebih kecil, ya. Jadi intensitasnya lebih kecil, dampaknya lebih kecil, macam-macam ya. Jadi sangat penting perencanaan proyek ini untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan risiko. Jadi tahapan perencanaan itu menjadi sangat penting. Apa saja yang ada di dalam tahap perencanaan proyek tersebut, gitu ya? Yang langkah pertama adalah kita perlu menentukan, gitu ya, apa yang ingin dicapai dari proyek tersebut. Oh, tadi IPAL ya. Tersedia IPAL yang bisa dioperasionalkan, gitu ya. Oh, berarti ada tahapan yang perlu dilakukan. Tersedia IPAL saja, tapi belum tentu bisa dioperasional. Beda lagi tujuannya. Tersedia, jadi tadi ya, tujuan itu menjadi penting. Terus kemudian ruang lingkupnya.
apa saja yang perlu dibatasi dalam proyek tersebut ya. Misalnya contoh, ada proyek yang menentukan bahwa semua sumber daya, baik itu orang maupun bahan, material, menggunakan tenaga lokal. Jadi orang lokal untuk buat tadi, IPAL tadi ya. Oh, berarti harus ada identifikasi yang bisa jadi tukang di sana itu berapa orang. Material yang tersedia seperti apa gitu. Karena batasan ruang lingkup tadi, salah satunya sumber daya tadi, akan nanti mempengaruhi dari penjadwalan yang dilakukan. Ya, kalau ada semuanya di situ ya. Tapi kalau tidak ada berarti apa? Butuh butuh strategi yang lain ya untuk bisa mengadakan hal tersebut. Jadi mengadakan hal tersebut. Nah, sehingga muncullah ada estimasi, oh, maaf ya, ada estimasi. Oh, ternyata hilang dia. Sebentar. Muncullah ada estimasi sumber daya yang diingin. Nah, baru kemudian disusun jadwal, kemudian diidentifikasi risiko. Nah, secara umum, ya, secara umum si perencanaan proyek ini akan punya 5 tahapan ini. Ya. Dari tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, kemudian bisa diestimasi sumber daya yang dibutuhkan, kemudian disusun jadwal, kemudian ada identifikasi risiko dan mitigasi. Nah, nanti kita akan ada tugas bagaimana dalam sebuah studi kasus teman-teman merangkum kegiatan ini menjadi sebuah tahapan perencanaan proyek yang menarik untuk dilihat. Apa saja yang ada di dalam komponen-komponen dalam perencanaan proyek tersebut gitu ya. Nah, misalnya apa? Oh, ada yang namanya project charter, gitu ya. Dokumen yang merangkum tujuan, ruang lingkup, siapa saja yang terlibat, batasan proyek, gitu ya. Nah, ini agak mirip gitu ya, tapi dengan ruang lingkup yang dimaksud itu luasannya lebih lebih luas gitu ya. Batasan proyek ini yang dimaksud adalah secara fisik, gitu ya. Batas kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur, dan seterusnya. Kemudian komponen berikutnya namanya ada Work Breakdown Structure, ya. WBS ini. Pembagian proyek menjadi paket-paket kerja untuk pengelolaan yang lebih mudah. Nah, ini biasanya dilakukan untuk proyek-proyek yang besar. Ya. Oh, bangun ini dulu, oh, bangun ini dipisah-pisah. Ya, dipisah-pisah. Misalnya untuk sebuah kawasan. Ya. Oh, misalnya untuk pembangunan IPAL terpadu. Ada unit yang fisik, ada unit yang biologis, ada yang unit kimia misalnya. Ada yang menggunakan unit-unit yang lain. Kemudian di breakdown masing-masing. Karena masing-masing unit tersebut membutuhkan perhatian yang berbeda. Kemudian ada rencana jadwal, ya. Rencana jadwal yang diinginkan. Rencana jadwal. Nanti kita lihat, oh ternyata ada diagram yang namanya diagram Gantt, ada CPM, ada PERT. Nanti kita lihat apa itu ya, untuk menjelaskan urutan aktivitas. Jadi teridentifikasi bahwa aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 itu berurutan dan bisa berjalan seri ataupun berjalan paralel. Jadi ada aktivitas yang sama, yang berbeda, dikerjakan dalam waktu yang sama. Kemudian ada rencana anggaran, ya, biaya yang dikeluarkan, dan rencana risiko. Jadi tadi ya, sesuai dengan tahapan uh, apa namanya, uh, dengan tahapan yang tadi, gitu ya. uh, ini bisa memperjelas lagi. Oh, ini loh ada komponen-komponen utama adalah ada 5 kegiatan tadi ya. Itu sebenarnya sudah masuk di dalam tahapan tadi. Nih, apa alat yang digunakan? Jadi, toolsnya dalam perencanaan proyek itu ya, ada beberapa tools yang bisa dipakai. Gitu. Ada Microsoft Project,
ada Primavera Project, itu aplikasi, gitu. Jadi tampilan-tampilannya seperti yang ada di sebelah kanan. Misalnya yang paling atas itu adalah Microsoft Project, bawaan dari Microsoft, satu perusahaan ya dengan Office dan seterusnya, gitu. Kemudian Primavera yang di bawah, ya. Kemudian Excel. Oh, ternyata Excel tuh bisa. Ada loh template-template Excel. Misalnya teman-teman pakai Excel, tapi semua Excel sih bisa. Misalnya yang di langganan oleh WI 365 ya. 365 tinggal cari nanti template untuk project timeline, gitu. Atau project management dashboard ya. Ya, tampilannya seperti yang ada di bawah. Yang intinya kan kita ingin lihat adalah tahapan kegiatan yang bisa dihubungkan dengan waktu, gitu. Sehingga kita bisa lihat estimasinya dan aktualnya, gitu. Jadi di input pas rencana, pas dijalankan nanti di input lagi. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah KKN ada eh, apa tabel gitu ya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ada risk matrix, ada Gantt chart ya, diagram Gantt tadi. Nah, nanti kita akan lihat apa saja isinya secara sekilas. Walaupun memang perlu latihan ya, perlu latihan supaya pernah menggunakan aplikasi-aplikasi ini ya. Dan aplikasi ini gitu ya, jadi tidak harus beli juga, ada eh, apa aplikasi-aplikasi yang mudah didapat atau bahkan juga gratis, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, studi kasus misalnya gitu ya. Kita hubungkan dengan eh, project tadi gitu ya. Jadi kita hubungkan dengan aktivitas tadi, tahapan tadi, ya. Misalnya identifikasi tujuan proyek ya, yang mungkin agak kecil ya, tapi sengaja saya kopikan di sini gitu ya. Jadi ada 4 kegiatan ya. Identifikasi tujuan proyek, penyusunan ruang lingkup, estimasi sumber daya, penyusunan jadwal, dan risiko, ya. Jadi ada 5 aktivitas. Contohnya misalnya ya, secara singkat saja, contoh pembangunan IPAL komunal. Proyeknya misalnya instalasi pengolahan IPAL air limbah IPAL ya untuk desa terpencil. Tujuannya jelas menyediakan fasilitas pengolahan air limbah yang memenuhi standar lingkungan. Tahapan perencanaannya adalah identifikasi tujuan. Pengen ngolah limbah domestik 150 kk. Spesifik tujuannya. Ruang lingkupnya adalah desain konstruksi komisioning IPAL. Jadi kenapa ada angka ini? Nanti untuk hitung debit, ya, menghitung kapasitas dari IPAL tersebut. Kenapa ada ruang lingkup? Ada mulai dari desain DED, yang DED terus kemudian melakukan konstruksi, ada juga yang melakukan komisioning. Tes dulu dong sebelum diserahkan gitu ya kepada pihak pengelola. Nah, ini bisa dipisah juga. Oh, saya tugasnya hanya desain saja. Saya desain IPAL komunal. Ada tugasnya apa? Saya hanya konstruksi saja. Oh, saya hanya komisioning saja. Jadi boleh ya ruang lingkup tersebut dibatasi sesuai dengan aktivitas yang diinginkan di pekerjaan tersebut. Estimasi sumber daya ada dari tenaga kerja lokal, ada material bahan baku yang digunakan, biayanya perkiraan berapa. Jadwalnya 6 bulan dengan diagram Gantt, kemudian risikonya adalah keterlambatan pengadaan material misal. Mitigasinya dengan apa? Dengan kontrak yang fleksibel misalnya gitu. Oh, dicatat di situ di dalam kontrak tersebut, oh ini material kalau tidak terpenuhi dari satu vendor dapat menggunakan vendor yang lain untuk menghindari keterlambatan pengadaan material dari vendor tersebut, gitu ya. Jadi eh, ini sangat mudah gitu ya kalau sudah jelas. Ini untuk memahamkan bahwa yang akan menjalankan eh, proyek nantinya bisa melakukan identifikasi aktivitas-aktivitas apa saja yang dibutuhkan dalam proyek tersebut, gitu ya. Nah,
Oke. Oke, baik teman-teman semuanya di bagian yang kedua. Tadi saya sempat menyebutkan ada WBS ini ya, Work Breakdown Structure. Apa sih WBS itu? Jadi WBS ini sangat penting untuk memecah-mecah proyek tersebut. Gitu. Jadi siapa tahu proyek tersebut bisa berjalan secara paralel. Ya, contoh ya, misalnya contoh dengan gambar lah, mudah ini ya. Satu proyek ya yang kita mungkin berpikir adalah proyek tersebut hanya bisa berjalan dengan model seperti ini ya. Jadi aktivitas satu, aktivitas dua, aktivitas tiga, aktivitas empat gitu ya. Berarti selesai ini misalnya katakanlah 2 minggu, ya. Ini 2 minggu, ini 3 minggu, ini 1 minggu. Berarti secara total ini akan ketemu 7, 8 ya, 8 minggu. Tapi ternyata bisa nih diolah dengan model yang lain ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau di sini dibuat 2, di sini 2 minggu, di sini 3 minggu, di sini 1 minggu. Jadi secara total dia akan ketemu tetap 2. Ini tetap jadinya yang paling banyak ya, 3. Gitu. Tapi di dalam siklus 3 ini ada yang sudah selesai 2 minggu, ada yang sudah selesai 1 minggu. Jadi secara total kita ambil yang paling tinggi, ini menjadi 5 minggu saja. Dari 8 menjadi 5 minggu. Kan sedikit, Pak. Tapi biaya harian kan, misalnya dihitung dari tukang, gitu, ya. Tukangnya ada 100, misal, gitu, ya. Kali 3 minggu. 3 minggu itu 6 hari kerja lah. 18. Katakanlah 20 gitu ya, biar ngitungnya gampang. Sehari tukang misalnya dihargai 150.000. Lumayan tuh. Jadi 100 kali 20 hari gitu ya, kali 150.000. Lumayan biaya penghematan yang bisa dilakukan. Belum penyediaan makanan, belum limbah yang dihasilkan, dan seterusnya. Jadi dibuat hierarkis ya, yang membagi proyek menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Siapa tahu bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan. Nah, dan juga manfaatnya adalah mempermudah ini ya, ya koordinasi lah ya. Jadi di dalam kegiatan 2 ini bisa dikasih satu penanggung jawab. Kegiatan 3 ini butuh satu penanggung jawab. Kegiatan 4 ini butuh satu penanggung jawab. Jadi secara total orangnya memang nambah gitu ya. Tapi koordinasi menjadi lebih mudah. Jadi itu disebut sebagai WBS tadi. Jadi hal yang sederhana sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau di secara teorinya, gitu ya, strukturnya itu kayak apa? Gitu ya. Jadi dibuat level per level. Proyek utama, subproyek, kemudian paket-paket kerja. Gitu. Misal contoh ya, proyek pembangunan drainase. Gitu ya. Subproyeknya ada desain, konstruksi, pengujian. Misal nih pembagiannya kayak gitu. Gitu ya. Kemudian ada paket kerjanya penggalian tanah, pemasangan pipa. Nah, itu bagian dari misalnya konstruksi. Gitu ya. Dan levelnya itu bisa dibuat kayak gini. Jadi ada mirip tadi ya, seperti yang ditulis tadi ya. Ada tujuan satu, tujuan dua, tujuan tiga, gitu ya. Nah ini juga bisa dipecah-pecah lagi. Dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi. Oh, saya ingin bangun sebuah gedung. Ya. Kemudian di sini bisa ditulis aktivitas plumbing, ya. Aktivitas elektrik, elektrik, ya, elektrik, misal gitu ya. Kemudian plumbingnya bisa untuk air bersih. Output yang kedua air limbah, bahkan bisa ditambah ya, air hujan dan seterusnya. Jadi di sini misalnya pemasangan pipa, kemudian air limbah pemasangan ini apa namanya alat sanitasinya gitu ya. Jadi ada leveling yang digunakan. Nah, kembali ke sini. Komponennya adalah dia deliverable ya. Hasil akhir yang spesifik dari paket pekerjaannya.
Kemudian aktivitas ya, tadi kan aktivitas. Aktivitas tersebut boleh dibuat kode. Jadi kalau lihat nanti pas saat bekerja ada dokumen project, ada kode-kode yang dipakai. Tidak eh, apa dalam sebuah matrik itu jarang ya disebutkan secara lengkap aktivitasnya. Mungkin hanya kode saja. WD, PA gitu ya, misalnya gitu. Jadi menggunakan kode. Siapa yang bisa paham ya pelaksana proyek tersebut gitu. Jadi, uh, untuk membuat supaya diagramnya menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, prinsipnya apa ya? Basisnya adalah hasil ya. Basisnya adalah hasil, kemudian memecah pekerjaan hingga mencapai elemen terkecil yang terkelola, gitu ya, mencakup seluruh lingkup proyek. Nah, levelnya teman-teman nanti di sana adalah dia kan akan masuk menjadi supervisor ya, supervisor ya. Nah, tugasnya adalah mengelola berbagai macam aktivitas yang ada di bawah teman-teman semua. Jadi berpikirnya sudah lebih, kalau kita lihat agak naik nih ya. Jadi kalau kita lagi foto nih bareng-bareng di uh, sebuah lapangan kan, posisinya ya kamera itu ada di sekitar kita gitu ya. Tapi ini kita sudah pakai drone nih. Kita lihat lebih tinggi sehingga kita bisa memetakan orang-orang yang ada itu ya. Ini berkumpul di sebelah sini berapa, berkumpul di sebelah sana berapa, dan seterusnya. Jadi itu levelnya adalah sudah supervisor. Ya. Nah, metode pendekatannya ini boleh macam-macam ya. Dibolak-balik boleh, top down boleh. Jadi top down itu misalnya dari proyek utama kemudian dipecah menjadi sub-sub proyek atau paket kerja yang ada. Atau dibalik gitu ya. Dari bawah dulu, kemudian secara hierarkis naik ke atas. Bebas saja sih. Nah, yang penting pekerjaan ini, WBS ini dilakukan pada saat proyek belum berjalan. Kalau sudah berjalan, mungkin butuh penyesuaian. Gitu ya. Contoh misal, ya, contoh misal. Kita buat contoh. Contohnya misal tadi ya kembali ke contoh IPAL komunal tadi ya. Kita akan bangun sebuah IPAL komunal di daerah terpencil tadi. Level satunya berarti kalau di sini dibuat matrik ya proyek IPAL. Tanggapannya ya mulai dari planning, perencanaan, kemudian desain, kemudian konstruksi, hmm, kemudian ada commissioning. Gitu ya. Level tiganya plannya, di plannya ada apa gitu ya? Eh, Studi lokasi, persetujuan stakeholder terkait, gitu ya. Oh, desain apa? DED, kemudian ada perhitungan hidrolik, bisa ngalir atau tidak. Konstruksi mulai treatment tanah, gitu ya, pakai struktur beton, ya. Pengujian, oh uji aliran, kualitas limbah, dan seterusnya. Jadi dibuat urutan tadi. Nah, tujuannya adalah tadi masing-masing bisa mendapatkan rencana waktu. Jadi sangat berhubungan dengan perencanaan nanti ya. Di bagian yang ke berapa berarti? Tiga ya. Teknik penjadwalan dari uh, proyek ini. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung bisa hidupkan mikrofon saja atau resen. Tapi resen mungkin saya tidak kelihatan. Hidupkan mikrofon aja nggak apa-apa. Oke, bagian yang ketiga ya. Nah, setelah kita belajar konsepnya, setelah belajar ada strukturnya, gitu, kemudian bagaimana menjadwalkan. Lagi-lagi ini sangat mudah. Gitu. Jadi kalau sudah punya rincian kegiatan, buat jadwal itu pasti lebih mudah. Karena sudah membayangkan satu aktivitas pekerjaan itu kira-kira butuh waktunya berapa lama gitu. Kan hubungannya dengan penjadwalan.
Jadi menentukan kapan dan dalam urutan apa kegiatan proyek itu dilakukan, ya, supaya proyeknya bisa diselesaikan secara efisien. Nah, tujuannya macam-macam lah. Nanti teman-teman baca sendiri. Nah, dari penjalan proyek ini, saya ingin masuk nih. Ada satu contoh pakai Gantt chart. Jadi teknik penjadwalannya pakai Gantt chart. Gantt chart itu apa? Penemunya si Pak Gantt ini ya. Alat manajemen proyek berbentuk diagram batang horizontal. Jadi kebayang ya. Jadi diagram batang, berarti ada diagram, ada batang. Batang itu bar chart, ya. Horizontal, berarti dia akan modelnya kayak gini, ya. Horizontal. Memvisualisasi jadwal, durasi waktu, dan hubungannya antar aktivitas. Oh, berarti gini. Ada waktu, berarti ini waktu, ya. Di sini aktivitas, ya. Atau ada misalnya kayak gini kegiatannya, ya. Jadi kegiatan satu, kegiatan dua berarti bisa dimulai overlapping, ya. Kegiatan tiga itu di sini. Dia tidak bisa dimulai sebelum kegiatan satu selesai. Ini untuk kegiatan tiga. Ya. Nah, elemennya apa? Ya pasti ada daftar aktivitas, aktivitasnya apa saja gitu ya. Ada timeline waktu, ada batang aktivitas ini gitu ya. Ada hubungan antar aktivitas seperti satu sama tiga ini, gitu. Jadi belum bisa dimulai tiga kalau satunya belum selesai. Bagaimana tampilannya? Tampilan itu sangat menarik. Kita bisa download, unduh dari berbagai macam yang ada. Teman-teman yang mungkin sedang ngambil PPATL ya, mata kuliah baru kita, proyek perencanaan akhir teknik lingkungan. Nah, ini salah satunya pakai ini. Ini pakai Gantt chart yang ada di ini kalau saya tidak salah di ini di Excel ya. Jadi sudah ada bentuknya seperti ini, nanti kita tinggal sesuaikan ya. Warna-warna yang ada. Ah, bisa mencerminkan apa ini apa orang yang bertanggung jawab bisa kita masukkan, kegiatannya apa, progres pelaksanaannya apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya bagaimana gitu. Jadi eh, dalam bentuk chart yang jadi ini tidak dibuat manual gitu. Walaupun manual bisa juga tapi kan membutuhkan waktu ya. Nah, ini sudah ada fasilitasnya supaya kegiatan-kegiatan ini kita tidak manualkan lagi. Nah, terus kemudian yang berikutnya ini Gantt chart juga ya. Ah, pakai software ini. Jadi bisa terlihat mana yang eh, sedang berjalan, mana proses yang sudah komplit, sudah selesai ini. Nah, ini modelnya penjadwalan. Ini pakai Gantt chart. Gantt chart. Eh, mudah. Jadi komponennya hanya kegiatan dan waktu ya. Secara umum itu ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah teknik penjadwalan juga sama, pakai dua metode lain gitu ya. Ada CPM, Critical Path Method. Ya. Teknik penjadwalan untuk mengidentifikasi jalur kritis. Nah, ini tambah nih dibandingkan dengan Gantt chart untuk menampilkan jadwal saja. Tapi CPM ini nambah ada jalur kritis. Ya. Di mana ya? Kegiatan apa itu yang agak menentukan kegiatan yang lain. Kalau yang ini tidak bisa dilakukan, yang lain itu bisa berpengaruh. Ya. Kalau yang lain dilakukan lebih dulu bisa, tapi resikonya lebih tinggi, gitu. Nggak cocok, nggak pas dan seterusnya, gitu. Jadi urutan aktivitas yang menentukan durasi proyek secara keseluruhan. Jadi karena dia dianggap menjadi jalur kritis tadi, dia akan punya pengaruh besar untuk menentukan proyek ini akan diselesaikan kapan. Ya. Nah, aktivitas dalam jalur kritis tidak memiliki slack, ya, kelonggaran waktu. Jadi berbagai macam pertimbangan.
Karena bisa jadi kegiatan tersebut yang mengalami kritis tadi, gitu ya, itu tidak bisa didiamkan dalam waktu yang lama. Gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Yang penting dari CPM ini adalah durasi aktivitas, durasi jaringan, jalur kritisnya. Jadi aktivitas tadi durasi kita sudah lihat di Gantt chart. Gitu. Diagram jaringan hubungan ya. Habis kegiatan ini seperti WBS tadi. Gitu ya. Nah, kemudian dari WBS tersebut kemudian menentukan jalur kritisnya seperti apa. Nah, nanti kita lihat. Contoh, ya. Dari kita start, ya. Kemudian ada aktivitas A, B, D, gitu ya. Oh, D-nya adalah dari A, gitu ya. Jadi yang utama adalah A sama B. Kemudian ada C dari aktivitas B, yang A bisa langsung finish, yang D butuh E, butuh F. Mana berarti jalur eh, apa namanya kritikalnya yang mana begitu ya? Kritikalnya yang mana? Oh berarti ada di sini nih, ya, ada di sini. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di jalur ini berarti ada di sini, nih, ya. Nah, berarti kita paham di titik mana yang menjadi kritis. Ya. Ini yang secara simpel. Kalau yang sudah ada angkanya kira-kira kita punya eh, apa nama pekerjaannya gitu ya, aktivitas yang sudah kita urutkan gitu ya. Kemudian kita punya estimasi waktunya gitu ya. Kemudian kita bisa bagi ya siapa, durasinya berapa. ES itu apa? Early start ya. Jadi eh, mulainya gitu ya. Jadi eh, paling cepat earliest ya, early start and finish gitu ya. Jadi yang paling cepat, yang paling finish itu ditentukan. Ini paling bisa dilakukan kapan dan seterusnya diisi ya. Tapi setelah yang paling cepat bisa juga kita tulis paling lambat. Ya. Jadi untuk antisipasi risiko tadi. Jadi ada hal yang bisa kita tentukan di situ untuk antisipasi kegiatan-kegiatan berikutnya yang berhubungan dengan kegiatan ini. Misal ya contoh ya, kita breakdown lebih detail lagi. Saat ada kegiatan seperti yang di atas, ini fokus ke bagian ini ya. Ya. Eh, ini ES ya, ES itu early start, ini EF ya, eh, early finish ya, paling cepat. Terus kemudian yang latest dan finish. Gitu. Jadi bisa beda, bisa juga sama gitu ya, antara atas sama bawahnya dari perencanaan yang paling cepat dari perencanaan yang paling lambat karena dua-duanya berada pada aktivitas perencanaan. Nah, kemudian dari aktivitas tersebut ada ketemu aktivitas E dan G, gitu ya. Kemudian ada B juga. Nah, kalau dilihat di sini adalah oh, aktivitas D ini akan berhubungan antara G dan F. Barulah terbentuk D, gitu ya. Baru terbentuk D. Berarti ada kemungkinan ya proses ini yang mana yang disebut critical path-nya ya ada di jalur ini. Ini ditentukan dalam contoh ini adalah jalur yang tengah sehingga dia bisa menghasilkan D tadi. D tadi. Jadi berhubungannya di mana gitu ya? Aktivitas EF ya. Ini F ini berhubungan dengan hasil B. Bagaimana dengan G? G ini tidak bisa dipakai kalau D itu tidak selesai. Ya. Kalau C itu tidak selesai. Gitu. Karena ada D itu adalah penggabungan antara F dan C. Gitu. Jadi ini menjadi penting dan disebut sebagai critical path-nya. Ya. Jadi titik kritisnya ada di mana. Nah ini dengan metode apa tadi? CPM ya. Critical Path Method Template. Ya, nanti kita tinggal pakai di berbagai macam software tadi. Tinggal kita cari pakai Gantt chart dan seterusnya. Gitu. Jadi sudah agak kebayang mudah-mudahan ya. Kalau Gantt chart tadi lebih kepada waktunya saja.
Tapi kalau critical path ini sudah berbicara lebih detail, berbicara tentang mana sih lokasi-lokasi kritis gitu, dari sebuah kerjaan. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir ya, terkait dengan satu metode lagi ya. Ada CPM tadi, kemudian ada PRT ini, Evaluation and Review Technique. Ya. Teknik berbasis probabilitas untuk memperkirakan waktu menyelesaikan proyek dengan ketidakpastian. Nah, ini dimasukkan unsur statistik untuk mengukur berapa besar tingkat eh, keberhasilan dari penerapan proyek tersebut. Sebenarnya hampir sama juga, gitu ya. Kalau tadi ada yang paling cepat, kemudian ada yang paling lama, gitu ya. Ada earliest, ada apa latest, gitu ya. Nah, di sini ada istilah optimistic time, gitu. Ada yang ya kayaknya ini yang paling mungkin deh, gitu. Ada juga yang paling lama. Nah, ini bisa dihitung. Jadi dari segi waktu tersebut kemudian dirumuskan. Oh, saya kayaknya proses IPAL komunal itu paling cepat itu adalah dalam waktu 6 bulan. Jadi 6 kali 30 ada 180 hari. Oh, saya kayaknya sering lihat proyek-proyek di mana-mana ini ada 200 hari. Oh, kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Karena tenaga kita terbatas sekali. Saya patok 250 hari. Jadi ini bisa dihitung ya. Kalau mau hitung berarti 180 eh, 180 terus kemudian dibagi 4 ya. Dibagi dengan 4 itu berarti M 200 ya. 200 ya. Ini 200 ya. Oke. Terus kemudian ditambah 250 ya. Kemudian dibagi dengan, oh maaf, ini berarti satuannya adalah minggu ya, bukan karena ada pembaginya adalah 6 tadi ya. Jadi nanti satuan yang didapat, ya, mohon maaf, saya cas dulu ya. Jadi satuan yang didapat nanti ya, itu sudah dalam bentuk week ya. Eh, karena dibagi 6 tadi. Jadi kalau kita buat, misalnya kita hitung nih ya, bareng-bareng kita hitung ya. Teman-teman punya kalkulator juga. 180 ditambah dengan 4 dikali 200, kemudian ditambah dengan 250. Ketemu bagi 6. 200 minggu. Wah, lama sekali gitu ya. Jadi kita bisa hitung PERT-nya. Nah, kemudian ada alurnya juga gitu ya. Jadi untuk menghitung ya, secara umum tadi kan perkiraan waktu itu kita bisa lakukan ya. Tapi ada pertimbangannya adalah tadi dia ada unsur statistik. Nanti mungkin dalam latihan soal yang kita buat bisa lebih jelas gitu ya. Jadi itu kira-kira yang kita bisa sampaikan dalam pertemuan ini terkait dengan perencanaan penjadwalan ya dari sebuah proyek.